yang masih dinantikan. Bagaimana pandangan dari Kang Ketua PPH Mas dan Kang Ridho Rivaldi selaku perwakilan dari Koperasi? Pada kesempatan ini ada beberapa sesi. Yang pertama mungkin pandangan dari PPH Mas, yang kedua yaitu pandangan tentang 4 abad Kabupaten Serang dari Fraksi. Yang selanjutnya itu ada sesi tanya jawab dari para peserta pada malam ini. Mungkin untuk selanjutnya gitu, saya sebagai host pada malam ini untuk mempersilahkan dari PPH Mas dulu gitu sebagai Kang Busairi untuk memaparkan pandangannya umur 494 tahun ini dan pandangan mengenai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ridho selaku moderator pada dialog interaktif kali ini membahas terkait persoalan 4 abad Kabupaten Serang begitu ya. Jadi kenalkan diri, nama saya Busairi dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Serang, pengurus pusat yang hari ini diberikan kesempatan mungkin untuk yang kedua kalinya begitu Kang Ridho ya. Pada saat itu ya saya juga sempat diundang di channel Serang Baru ini. Hari ini saya untuk yang kedua kalinya berada di forum ini. Kalau kali ini berbicara menyikapi persoalan 4 abad Kabupaten Serang, ini saya pikir bukan lagi bicara soal usia yang kita katakan muda begitu. 4 abad ini waktu yang sangat luar biasa, sudah lama. Dalam hal ini saya pikir kalau bicara soal kebijakan, bicara soal yang lainnya, ini sudah saatnya dan sudah seharusnya lebih matang begitu. Karena bagaimanapun soal kebijakan ini akan berdampak kepada kesejahteraan, soal kemakmuran. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tidak salah, terlahirnya terbentuk ke Kota Serang. Saya pikir ini kalau kita katakan sebuah analogi, ini Kota Serang sebagai anaknya Kabupaten Serang begitu. Tetapi hari ini kita lihat juga ternyata kalau bicara undang-undang sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 kita bicara soal pusat pemerintahan kabupaten. Hari ini gedung pemerintahan Kabupaten Serang masih berdiri kokoh ada di Kota Serang gitu. Yang padahal di dalam aturannya ketika Kota Serang terbentuk, terlahir dalam jangka waktu 5 tahun sudah seharusnya pindah. Kemudian sudah seharusnya menyerahkan segala bentuk aset, dokumen dan sebagainya. Tapi hari ini kita lihat ya Kabupaten Serang masih berdiri kokoh gedung pembangunan pusat pemerintahan dari Kota Serang begitu Kang Ridho. Mungkin kalau untuk pembuka saya pikir itu saya terlebih dulu Kang Ridho, nanti kita berdiskusi lagi begitu. Saya pikir itu hanya sebatas sedikit pandangan saya terlebih dahulu begitu Kang Ridho. Mungkin terima kasih. Halo? Halo, Kang Ridho. Siap monitor, Bang. Siap. Ya, dilanjutkan boleh. Ya, boleh silakan Kang Busairi, silakan dilanjut, boleh. Oke, dilanjut begitu. Maklum terkendala suatu hal yang. Tadi saya sudah sampaikan. Mungkin yang tadi saya sampaikan ini soal pandangan begitu ya. Untuk prolog saja. Kemudian nanti saya pikir setelah teman-teman dari fraksi Cuju menyampaikan, baru kita lanjut berdiskusi saja begitu Kang Ridho. Oke, siap. Ya mungkin saya persilakan Kang.
mahasiswa ditangkap jam 4. Ditangkap di rumah jam 4 pagi. Kota Satreskrim, mahasiswa Fakultas Hukum. Dari fraksi Ciujung, silakan kami boleh ngasih yang prolognya gitu. Guys, panik ya pemerintah ya. Siap. Mahasiswa jam 4 dijemput ke polisi. Halo Kang Rido. Halo Kang Rido. Monitor. Jadi tenaga kerja itu ya, lulus. Jadi kedubes Iya Kang, silakan Kang. Coba jadi kedubes mana? Ayo, Ya, assalamualaikum. Pandangan dari Kang Ridho Rivaldi, aku dari fraksi Ciujung. Prolognya gimana ya? Tadi udah dikatakan oleh Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya mewakili teman-teman di fraksi Ciujung. Nama saya Ridho Rivaldi. Terima kasih sebelumnya kepada channel Serang Baru telah memberikan kesempatan kepada fraksi Ciujung untuk bisa melakukan diskusi dengan kawan-kawan pemuda hebat yang ada di Kabupaten Serang. Jika kita berbicara persoalan Kabupaten Serang hari ini di usia yang cukup sangat tua, 4 abad, kita akan berbicara masalah. Kurang jelas ini. Halo. Kang Ridho, suaranya agak kurang kedengaran ini. Halo, tes 1 2 3. Ya, kurang jelas suaranya. Tuh, 1 2 3. Siap. Itu yang audionya nyala nggak Bang? Oke, boleh, siap. Oke. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili fraksi Ciujung, Ridho Rivaldi. Terima kasih sebelumnya kepada Serang Baru Channel yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Ciujung untuk bisa melakukan diskusi dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Di sini banyak senior, ada Kang Busairi, ternyata ada Presiden mahasiswa UPI demisioner Kang Rivian, itu salah satu senior terbaik yang kita miliki. Dan kepada senior-senior yang lain. Ya? Belakang, tanah kita beli, kita bikin jadi pacuan kuda. Karena tema hari ini adalah tema membahas 4 abad Kabupaten Serang, sudah sejahterakah? Ini adalah sebuah pertanyaan yang hari ini sama-sama kita ketahui. Kali ini kami akan membahas Kabupaten Serang dari segi sumber daya alamnya gitu. Secara garis besar, sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Serang ini luar biasa sangatnya begitu. Dari mulai ujung barat Kabupaten Serang sampai timur punya potensi yang sangat luar biasa jika dikendalikan, jika diolah untuk kepentingan masyarakat tentunya begitu. Hari ini industrialisasi yang berjalan di Kabupaten Serang cukup sangat berkembang begitu. Tapi di sisi lain, di tengah-tengah industrialisasi yang sedang maju Kabupaten Serang ini tidak diimbangi juga dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang tentunya. Nah, ini adalah sebuah ironis begitu. Apakah mungkin adanya industrialisasi justru hanya akan membuat masyarakat Kabupaten Serang ini jauh daripada kesejahteraan, ataukah berdirinya sejumlah industrialisasi di Kabupaten Serang ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang, begitu pertanyaannya. Tapi jika kita lihat melalui data, Provinsi Banten kan masih menduduki juara gitu lomba pengangguran
kelas nasional begitu. Dan ini ironi. Dan yang paling terbanyak itu ada di Kabupaten Serang. Begitu. Nah, ini kan sebuah ironi. Industrialisasi berdiri begitu banyaknya, tapi masyarakatnya masih ada yang nganggur. Ini kan jauh daripada kesejahteraan masyarakat. Itu satu itu. Yang kedua adalah pengelolaan yang saya rasa tidak begitu baik gitu, bahwa usia muda produktif Kabupaten Serang tidak semuanya bisa bekerja. Nah, ini juga sebuah ironis yang harus kita pikirkan bersama begitu. Dan bagi saya sebetulnya adanya industrialisasi di sepanjang daerah Kabupaten Serang ini tidak memberikan dampak apa-apa, karena memang tata kelola, kebijakan, kemudian kurang peduli, pemerintah kurang peduli terhadap masyarakat Kabupaten Serang gitu kan. Begitu kira-kira Kang Rido. Kami dari fraksi Ciujung hanya mengkritisi sejumlah perusahaan yang berdiri di Kabupaten Serang tapi tidak memberikan dampak apa-apa bagi usia produktif yang ada di Kabupaten Serang begitu. Jauh dari kata kesejahteraan. Begitu Kang Rido. Ganti. Kita sama-sama Rido juga ini. Baik, terima kasih Kang Rido dan Kang Busairi telah menyampaikan prolognya. Dari PPH Mas, Kang Busairi sendiri tadi mengatakan bahwasanya di usia yang ke-4 abad Kabupaten Serang ini belum adanya kesejahteraan dan masih belum mandirinya gitu pemerintah Kabupaten sendiri. Ini bisa dilihat faktanya bahwasanya Kabupaten Serang sendiri punya kantor atau wilayah pelayanan publiknya masih berada di tengah Kota Serang. Begitu Kang Museri. Nah, dan dari Kang Rido selaku fraksi dari Ciujung juga mengatakan tadinya bahwasanya di Kabupaten Serang di usia yang ke-4 abad ini, yang ke-494 tahun ini dikatakan bahwasanya sudah banyak kemajuan di bidang industri, cuma masih belum meratanya kesejahteraan. Banyak. Bahkan dikatakan gitu Kabupaten Serang sendiri. Nah, terkait masih berdirinya kantor pelayanan atau pelayanan administrasi di Kota Serang ini, pandangan Hama sendiri di usia yang sudah 490 tahun ini, bagaimana gitu? Kok terkait pelayanan publiknya masih berdiri di Kabupaten Serang ini, masih berdiri di tengah-tengah Kota Serang. Gimana tuh Kang Musairi bisa seperti itu? Pandangan dari Kang Musairi selaku Ketua Pengurus Pusat dari Himpunan Mahasiswa Serang. Oke, siap Kang Rido. Jadi sebetulnya kalau bicara pusat pemerintahan Kabupaten Serang, ini kan sudah jelas yang tadi saya sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, Undang-Undang Pembentukan Kota Serang, dalam jangka waktu 5 tahun, ini segala macam bentuk aset, bangunan dan lain sebagainya, ini sudah harus serahkan seluruhnya ke Kota Serang. Tetapi sampai hari ini, kita hitung dari tahun 2010 sampai ke 2020, artinya sudah sangat lama gitu kan. Kalau kita bicara undang-undang, artinya ini pemerintah Kabupaten Serang melanggar undang-undang kan begitu. Bahkan sempat beberapa bulan yang lalu, ini terjadi perseteruan gitu kan, antara ketua dewan DPRD Kabupaten dengan ketua DPRD Kota Serang, ini terjadi perseteruan. Ini sangat memperhatikan publik itu untuk bagaimana melihat kondisi di media, baik di pemberitaan di media sosial, kemudian di media online dan sebagainya. Ini terjadi perseteruan begitu kita katakan. Hingga akhirnya Hamas memiliki sebuah inisiasi mempertemukan ketua dewan kota kabupaten dengan momentum pada saat itu dialog interaktif
persoalan membahas pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Ya. Kita lihat bahwa memang sebetulnya pada saat diskusi itu yang kita undang adalah Ketua Dewan Kabupaten dan Kota, kemudian BPKAD, kemudian juga ada dari saya lupa satunya. Yang pasti BPKAD menyampaikan di tahun ini akan coba membangun dinas begitu. Kita tahu lahan yang sudah disediakan untuk pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang sudah disediakan begitu. Ada di Serang Timur, tepatnya di Desa Cisaid. Lahan tersebut sebetulnya sudah disediakan. Namun memang sampai hari ini informasi yang saya dapatkan sampai hari ini masih terkendala pada persoalan penyitaan oleh KPK begitu. Bahkan ini sudah dimediasi oleh KPK dan sebagainya begitu kan dengan pemerintah kota dan Kabupaten Serang. Artinya yang kalau saya lihat di sisi lain bahwa juga saya mendapatkan informasi kalaupun memang nanti pusat pemerintahan Kabupaten Serang ini pindah ke lokasi yang akan dan sudah disediakan di sana, ini gedung Bupati Pendopo Kabupaten Serang ini tidak akan diserahkan ke kota begitu. Artinya ini ada apa begitu kan. Nah dalam arti ini sampai sejauh ini juga apa yang disampaikan oleh BPKAD dari Kabupaten Serang di tahun ini akan membangun satu dinas begitu, karena tidak mungkin dibangun secara keseluruhan karena memang keterbatasan anggaran. Namun hari ini sejauh ini saya tidak mendapatkan informasi soal progres yang sudah dilakukan begitu, karena pada saat itu sudah dianggarkan juga kalau tidak salah berapa nominal saya lupa. Yang pasti akan diadakan pembangunan itu di tahun ini untuk dinas begitu. Tetapi sampai hari ini saya juga tidak melihat tuh informasi progres apakah sudah dibangun atau belum begitu Kang Ridho. Mungkin itu Kang Ridho. Kalau bicara soal pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Berarti di sini dari Hamad memandang bahwasanya dari kesejahteraan pemerintahan juga masyarakat masih susah untuk dari jenis pelayanan dari beberapa dinas itu Bang. Iya. Kalau bicara soal pelayanan kan memang kemarin ketika momentum HUT yang ke-494 kita dari Hamas turun ke jalan ya untuk melakukan aksi demonstrasi memberikan sebuah kritikan begitu. Untuk tujuannya adalah untuk mengingatkan agar tidak lupa begitu. Kita menyampaikan ternyata juga di Kabupaten Serang ini masih terdapat soal pelayanan khususnya soal pendudukan. Memang sejauh ini sudah ada tuh dibentuk UPT di tiap-tiap kecamatan untuk pembuatan KTP. Ternyata masih saja terjadi soal pungutan liar begitu yang seharusnya selaku warga negara Indonesia yang sudah hak untuk bagaimana bisa membuat KTP, kemudian kartu keluarga dan lain sebagainya, ini tidak dipungut biaya. Ternyata masih juga terdapat pungutan liar begitu. Artinya sejauh ini harus ada kontrol yang memang ini difokuskan ke arah sana begitu. Karena memang sudah jelas kalau bicara pungli ini bicara sebuah pelanggaran gitu. Kemudian juga saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Kang Ridho ya dari fraksi Cujung, sama-sama Ridho ini. Punten Kang Ridho. Jadi saya juga tadi sepakat bicara soal pengangguran tadi di Kabupaten Serang. Tadi berdasarkan data di Provinsi Banten, Kabupaten Serang masih menduduki urutan pertama gitu, penyumbang pengangguran tertinggi di Provinsi Banten dalam skala nasional. Ini juga menjadi sebuah kritikan yang setiap tahun juga kita soroti begitu. Kita bicara Kabupaten Serang, bicara industri, ini kurang lebih ada 600 gitu kan, 600 lebih industri, perusahaan. Tetapi kenapa sampai hari ini Kabupaten Serang masih menjadi penyumbang pengangguran tertinggi? Kalau kita bicara soal jumlah, daripada banyaknya industri yang ada di Kabupaten Serang, artinya seharusnya Kabupaten Serang ini masyarakatnya ya bisa untuk bagaimana bekerja di situ. Hingga akhirnya menjadi tidak lagi menjadi kategori pengangguran terbanyak begitu. Ini saya pikir ada sebuah sistem yang salah begitu. Apakah memang ini kebanyakan yang bekerja di dalam industri itu bukan asli dari masyarakat Kabupaten Serang atau bagaimana gitu kan?
Harusnya ini juga menjadi sebuah perhatian. Kenapa pertanyaannya industri yang sangat luar biasa banyak, tetapi masyarakatnya masih banyak yang menganggur kan begitu. Nah, ternyata di sisi lain juga ini masih juga terdapat sebuah pencaloan yang memang masih merajalela. Ketika masyarakat Kabupaten Serang ini bekerja, ya harus bayar terlebih dahulu kan begitu. Karena ini bukan sebuah asumsi publik. Saya pikir ini sudah menjadi realita yang terjadi. Banyak laporan-laporan masyarakat yang ketika ingin bekerja, gitu kan, mereka harus membayar terlebih dahulu dengan para calo, baru kemudian bisa masuk. Itu pun kontrak. Yang padahal kita bekerja adalah tujuan untuk mencari uang, gitu kan, bukan untuk mengeluarkan uang. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Maksudnya pemerintah dalam hal ini untuk bagaimana bisa menanggulangi persoalan pengangguran di Kabupaten Serang. Karena kalau bicara pengangguran, pasti dampaknya bicara kemiskinan nanti, gitu kan. Maka kalau penganggurannya bisa diredam, bisa dikurangi, maka angka kemiskinan juga akan berkurang, begitu Kang Ridho. Mungkin begitu Kang Ridho. Oke, terima kasih Kang Busairi. Saya ke Kang Ridho dari fraksi Ciujung nih Kang. Tadi menanggapi bahwasannya di Kabupaten Serang sendiri banyak industri. Namun, kenapa banyak pengangguran di Kabupaten Serang ini menduduki juara gitu di tingkat nasional? Pandangan dari Kang Ridho selaku fraksi dari Ciujung gitu. Bagaimana dengan adanya ini? Nah, mungkin saya persilakan Kang Ridho. Mahfud MD, saudara kalau tidak setuju dengan pengesahan undang-undang Omnibus Law, silakan salurkan secara konstitusional melalui mahkamah. Halo. Siap Pak MD, anak saya pun paham kan. Siap Kang. Ya, Tadi masuk Kang. Tanggapan bagaimana? Pertanyaannya bagaimana banyaknya perusahaan gitu. Kenapa sudah banyak perusahaan di Kabupaten Serang, sudah banyak industri juga. Kenapa angka pengangguran di Kabupaten Serang ini masih tinggi? Pandangan dari fraksi Ciujung bagaimana gitu terkait ini? Kalau jawaban sederhana kami simpel sebetulnya. Seharusnya kan industrialisasi yang bejibun di Kabupaten Serang itu kan memberikan dampak bagi masyarakatnya. Tapi kenyataannya Kabupaten Serang ini adalah satu di antara banyak kabupaten mungkin di nasional yang memberikan sumbangan pengangguran yang cukup besar gitu di daerahnya. Berarti kan ada yang salah. Simpel, berarti kan ada yang salah. Apakah mungkin industrialisasi yang dibangun oleh pemerintah ini untuk masyarakatnya atau bukan? Kalau ternyata pengangguran jauh lebih banyak dibandingkan yang bekerja, berarti kan harus dikoreksi cara kerja pemerintah begitu. Dia menyediakan pekerjaan buat siapa gitu. Jadi pemerintah tidak punya regulasi, tidak punya peraturan untuk bagaimana kemudian usia produktif muda Kabupaten Serang ini bisa terfasilitasi untuk bisa bekerja. Bagaimana mau sejahtera, bekerja saja tidak, bahkan menganggur begitu kan. Nah, jangan-jangan kita curiga sebetulnya apakah mungkin industrialisasi yang diteken, yang dikontrak oleh kekuasaan hari ini, apakah untuk masyarakat pribumi Kabupaten Serang atau bukan? Kalau ternyata Kabupaten Serang hari ini adalah salah satu kabupaten penyumbang pengangguran terbesar, berarti kan ternyata pemerintah tidak pro terhadap masyarakatnya. Simpel sebetulnya begitu. Kalau ternyata angka pengangguran bisa turun drastis, berarti kan pemerintah serius gitu menangani masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Serang begitu. Dan juga 4 abad Kabupaten Serang ini kan sebetulnya penuh dengan ironis menurut saya kan begitu. Seharusnya di usia yang cukup lama ini harusnya Kabupaten Serang bisa lebih jauh, pencapaiannya bisa jauh lebih hebat gitu dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain begitu kan. Di satu sisi sumber daya alam yang mencukupi begitu. Yang kedua juga sumber daya manusianya juga cukup banyak, tetapi tidak beriringan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Serang begitu. Saya menduga begini, ada ketidakseriusan pemerintah terhadap tata kelola Kabupaten Serang begitu kira-kira. Jadi jangan gembor-gembor infrastruktur lah begitu kan, jalan dibangun, jalan dibeton, tapi kalau ini tidak
tidak beriringan dengan tingkat pencapaian ekonomi yang baik gitu terhadap masyarakat Kabupaten Serang begitu. Itu rasa-rasanya bullshit, omong kosong aja begitu. Jadi dari fraksi Ciujung sebetulnya simpel. Kita hanya ingin melihat pemerintah itu kerja serius untuk masyarakat begitu. Jangan memberikan karpet merah untuk kepentingan pribadi, kelompok, bahkan orang lain atau asing. Nah, ini berbahaya bagi kita sebagai masyarakat yang tinggal di Kabupaten Serang. Begitu Kang Rido. Nah, menyikapi tanggapan dari Kang Busairi juga tadi gitu, bahwasanya angka pengangguran dengan berdirinya industri di Kabupaten Serang juga disebutkan dari Kang Busairi bahwasanya ini timbul karena adanya praktik pencaloan yang terjadi di kalangan industri. Itu bagaimana sih sampai praktek pencaloan karyawan untuk masuk ke dalam suatu perusahaan itu bisa terjadi? Apakah ada yang salah dari tata kelola kepemerintahan atau birokrasi pemerintahan dengan perusahaan itu? Apakah ada yang salah atau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu dengan memanfaatkan masyarakat di Kabupaten Serang sendiri gitu, untuk bisa bekerja di suatu perusahaan itu dengan iming-iming mendapatkan biaya gitu. Ini pandangan dari Kang Rido dari fraksi Ciujung dan Kang Busairi terkait pencaloan karyawan di beberapa perusahaan dan industri di Kabupaten Serang ini bisa terjadi itu ada apa gitu di balik semua itu. Nah, mungkin tanggapan dari Kang Busairi yang dari Hamas gimana tanggapannya? Silakan Kang. Kang Busairi boleh minta tanggapannya? Ada apa dari semua yang dikatakan tadi bahwasanya ada praktik pencaloan ini, yang terjadi apa sebenarnya gitu, sehingga kesejahteraan masyarakat untuk bekerja itu masih belum terrealisasi dengan puas gitu. Bagaimana Kang tanggapan dari Kang Busairi? Iya, apa yang tadi saya sampaikan bahwa ini sudah sejak lama terjadi begitu ya, soal praktik pencaloan di kalangan industrialisasi begitu. Artinya kalau misalkan memang ini sudah terjadi, harus ada pembenahan dari pemerintah begitu kan. Di sisi lain, segala bentuk pelaporan yang terjadi, ini masyarakat banyak mengeluhkan sekali persoalan pencaloan. Ketika dia mau bekerja, tujuannya untuk mencari uang, kok malah dia mengeluarkan uang terlebih dahulu gitu kan. Artinya praktik-praktik itu ya harus segera diselesaikan, dituntaskan agar tidak terjadi. Tetapi ternyata sampai hari ini ya kejadian itu masih tetap terjadi begitu. Artinya pemerintah dalam hal ini tadi bagaimana kita bicara tentang kesejahteraan, kalau masyarakat saja tidak diperhatikan begitu. Ketika mau bekerja yang seharusnya difasilitasi dan diprioritaskan untuk masyarakat Kabupaten Serang, ternyata masih banyak masyarakat Kabupaten Serang yang tidak bekerja. Bagaimana masyarakat Kabupaten Serang menjadi sejahtera kalau misalkan memang tidak ada perhatian khusus dari pemerintah untuk bagaimana masyarakat Kabupaten Serang bisa bekerja begitu. Itu Kang Rido, kalau menurut saya bicara tentang praktik pencaloan yang ada di kalangan industri di Kabupaten Serang. Masukan dari tanggapan Kang Busairi ke depannya untuk beberapa tahun ke depan itu untuk Kabupaten Serang harusnya gimana sih gitu, meredam praktek pencaloan ini dan untuk meredam beberapa pungli yang terjadi di pelayanan yang khususnya di Dinas Kependudukan juga gitu. Apakah masyarakat yang harus melaporkan mengawasi pemerintahnya juga, atau bagaimana gitu pandangan dari Hamas terkait beberapa problematika di Kabupaten Serang? Ya, saya pikir Ya, silakan Kang Busairi.
Kang, yuk. Halo. Kang Busairi mana nih? Ada kesalahan teknis. Mungkin alih ke Kang Ridho nih dari fraksi menanggapi bahwasanya masih terjadinya tidak seimbangan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia nih, sehingga terjadi pengangguran yang meningkat nih. Pandangannya gimana? Undangannya fraksi Sujung gimana nih? Kalau ternyata pertumbuhan industrialisasi tidak diimbangi dengan penurunan jumlah pengangguran yang di Kabupaten Serang, berarti kan ada ketimpangan di situ. Ada kesalahan, entah itu pemerintah tidak benar-benar sering mengurusi masyarakat, memang adalah lain gitu, tapi itu tidak mungkin lah begitu. Saya rasa ini adanya ketidakseriusan pemerintah terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Serang. Ini bukan mengada-ngada. Kalau kawan-kawan becek data BPS yang ada, ternyata Provinsi Banten menempati juara pengangguran di nasional itu kan disukunya industrialisasi begitu banyak, hampir 6 besar dari barat sampai timur, tapi tidak memberikan dampak apa-apa bagi masyarakat Kabupaten Serang, justru hanya menambah pengangguran yang ada di Provinsi Banten gitu. Ini ironi gitu. Jadi kan adanya industri bukan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pribumi Kabupaten Serang, tetapi jauh lebih dari itu ternyata adanya pabrik industrialisasi yang ada di Kabupaten Serang bukan orang-orang yang ada di Kabupaten Serang gitu. Sedang sekarang kan apalagi COVID begitu kan, kita kayaknya belum siap gitu. Begitu Kang Ridho. Saya balik ke Ahmad ya, Kang Busairi. Tadi dikatakan bahwasanya ada ketidakbaikan birokrasi di pemerintahan, bahwasanya masih ada pungli dan juga pencalonan ini. Nah, pandangan dari Hamas itu harusnya masyarakat Kabupaten Serang itu bagaimana gitu untuk menanggapi sebuah praktek pungli ini dan pencalonan ini, apakah harus melaporkan ke pihak-pihak tertentu atau bagaimana gitu selaku masyarakat Kabupaten Serang itu sendiri. Kita berbicara di masyarakat. Ya, terima kasih Kang Ridho. Jadi kalau bicara soal peran kita gitu kan, contoh kita adalah masyarakat biasa yang tidak mungkin kalau misalkan kita mengetahui soal permasalahan, pasti akan kebingungan harus kemana melaporkan begitu ya. Makanya ini juga perlu diberikan sebuah informasi dan kesadaran jika terjadi sebuah pelanggaran, jika terjadi sebuah sesuatu hal yang tidak mengenakan untuk masyarakat Kabupaten Serang, ini harus diberikan sebuah informasi. Masyarakat harus kemana memberikan informasi soal kejadian-kejadian yang memang ini janggal untuk mereka. Contoh tadi kalau kita bicara pencalonan, maka kita juga harus memberikan contoh. Ketika kita berada di salah satu desa, kita mengetahui bahwa di desa tersebut telah terjadi praktik pungli, kemudian pencalonan yang masih terjadi, ya, maka ini ada peranan perangkat daripada pemerintah gitu kan. Di tingkat desa ada kepala desa, ada RT, ada RW begitu. Artinya ini juga harus ada daya tarik daripada pemerintah dari tingkat desa, kemudian desa menyampaikan ke kecamatan, menyampaikan kepada pemerintah kabupaten. Artinya harus ada birokrasi. Kalau misalkan saja masyarakat menyampaikan informasi ini kepada tingkat desa, kemudian tidak digubris, tidak diindahkan daripada apa laporan yang didapat, maka kita perlu pertanyakan juga di tingkat desa begitu kan. Karena persoalan ini persoalan kesinambungan dari tingkat bawah sampai kalangan atas begitu. Saya pikir kesadaran ini juga perlu kita bangun, apalagi kita sebagai mahasiswa yang pikir secara normatif kita juga harus memberikan bantuan begitu kan.
ketika terjadi suatu permasalahan, maka kita tidak boleh tinggal diam gitu. Segala hal yang mungkin bisa kita lakukan, kenapa tidak kita lakukan begitu kan. Makanya mungkin setelah beberapa waktu kita sebagai mahasiswa misalkan dapatkan informasi kejadian berdasarkan informasi melalui di media dan lain sebagainya, maka perlu ada tindakan yang perlu kita lakukan gitu untuk memberikan sebuah informasi bahwa terjadi sebuah permasalahan di desa tersebut atau di kecamatan tersebut begitu kan. Maka dalam hal ini peran kita juga harus disertakan begitu kan. Kita juga memiliki peran serta untuk bagaimana bisa mengawal segala bentuk permasalahan di Kabupaten Serang. Kemudian kita sampaikan begitu. Mungkin begitu Kang Ridho. Menyambung yang tadi saya sepakat melihat kondisi hari ini begitu ya. Bicara hari ini di dunia bahkan di kalangan dari provinsi sampai Kabupaten Serang kita sama-sama merasakan bagaimana bencana wabah virus corona yang masih tetap terjadi di hari ini. Nah, dibicara tentang kondisi COVID-19 hari ini, saya pikir ini yang perlu diperhatikan khusus kepada pemerintah gitu. Jangan segala macam bentuk program ini terfokus pada persoalan pembangunan. Ada soal kemanusiaan yang memang saya pikir perlu diperhatikan secara khusus. Gitu kan. Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Serang, bicara yang terdampak daripada COVID-19 ini perlu perhatian khusus. Kalau hari ini kita lihat kebijakan gubernur menerapkan PSBB untuk seluruh kabupaten kota Serang, ini menjadi sebuah tantangan pemerintah untuk bagaimana bisa memberikan bantuan secara masif kepada masyarakat Kabupaten Serang, gitu kan. Tapi hari ini ketika PSBB diterapkan, saya tidak mendapat informasi Kabupaten Serang menerapkan PSBB atau tidak, saya belum tahu pasti karena saya belum dapat informasi. Tetapi instruksi daripada gubernur ini menerapkan PSBB di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Artinya kalau bicara PSBB, ini kan bicara pembatasan sosial gitu ya. Masyarakat yang terdampak ini seharusnya menjadi perhatian khusus begitu. Kenapa? Karena bicara terdampak, masyarakat banyak yang merasakan dampak daripada virus corona ini. Jenis bantuan yang diberikan oleh dari tingkat pusat, provinsi, daerah gitu, kabupaten atau kota, bahkan ke tingkat desa, ini harus terfokus kepada penanganan virus corona. Kemudian di sisi lain, Kabupaten Serang yang hari ini saya pikir dalam menanggulangi penyebaran virus corona, ini kita anggap lamban begitu. Kenapa? Karena sampai hari ini kita tidak pernah melihat dan mengetahui lagi informasi tentang bagaimana gugus tugas dari Kabupaten Serang untuk menanggulangi begitu kan virus corona. Sejauh ini tidak terdengar gitu, baik oleh masyarakat secara langsung atau pemberitaan di media-media. Saya pikir tidak ada. Artinya sampai sejauh ini yang memang virus corona masih tetap ada sampai hari ini, tetapi secara penanganan ini tidak terlihat lagi begitu. Artinya dalam hal ini pemerintah juga harus memikirkan untuk bagaimana terus berupaya berikhtiar untuk bisa mencegah penyebaran virus corona ini terjadi di Kabupaten Serang begitu Kang Ridho. Tambahan dari saya. Siap. Menanggapi semua tanggapan itu, di sini dengan tema kesejahteraan yang masih dinantikan, bahwasanya dari kedua narasumber kita pada malam ini dari fraksi Ciujung dan dari Kang Busairi selaku PP dari Himpunan Mahasiswa Serang mengatakan bahwasanya masyarakat Kabupaten Serang belum semuanya merasakan sejahtera. Nah, saya ingin melihat dari sisi lain, dari kesejahteraan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Serang sendiri. Dengan adanya industrial yang banyak juga di Kabupaten Serang ini, apakah sumber daya alam yang dirasakan oleh masyarakat yang kita ketahui bahwasanya kayak kebutuhan air, kebutuhan udara dan yang lainnya gitu, apakah sudah dirasakan sejahtera atau sudah dinyatakan enak dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang sendiri? Mungkin yang pertama saya meminta dari fraksi Ciujung untuk menanggapi persoalan dari sumber daya alam yang terjadi di kesejahteraan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Serang ini. Kang Ridho, dipersilahkan tanggapannya terkait sumber daya alam ini. Ya, kalau kita berbicara sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Serang cukuplah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Serang.
Tapi kan pertanyaannya begini, kita di Ciujung, di Sungai Ciujung kita sudah merelakan sungai kita dikotori oleh limbah gitu akibat industrialisasi yang dibangun di sepanjang Sungai Ciujung. Tapi tidak memberikan dampak apa-apa gitu. Sungainya dicemari, masyarakatnya makin susah gitu kan, itu ironi sebetulnya begitu. Nah, ya kalau berbicara masalah sumber daya alam, nggak kurang Kabupaten Serang itu. Begitu apa yang dia nggak punya gitu, dia gunung punya, Gunung Santri gitu kan, di Bojonegara, laut juga berjejer gitu kan, sejumlah industrialisasi juga berdiri di sepanjang daerah-daerah yang ada di Kabupaten Serang bagian barat dan timur, tapi tidak memberikan apa-apa gitu. Nah ini pertanyaan yang cukup serius gitu. Sesungguhnya industrialisasi itu untuk siapa? Jadi sebetulnya kita nggak usah bicara infrastruktur lah. Kalau kemudian ternyata tidak memberikan apa-apa bagi peningkatan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Serang, itu rasa-rasanya nihil gitu. Jadi pertanyaannya apakah beton yang dibangga-banggakan oleh pemerintah saat ini itu memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi? Saya rasa tidak, karena jumlah pengangguran terbesar di Kabupaten Serang adanya di Serang, begitu kan? Nah itu menjadi koreksi dari fraksi Ciujung mengenai ketimpangan, disparitas, kesenjangan yang lumayan sangat memprihatinkan begitu di tengah-tengah situasi kondisi seperti saat ini gitu. Begitu Kang Rido. Nah dari Kang Buseri sendiri gimana nih terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Serang sendiri? Yang kita ketahui, kata Bung Rido tadi dikatakan sungai kita sudah tercemar loh gitu, tapi dengan industri gitu, tapi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang sendiri masih berjalan dengan start atau jalan di tempat. Maksud saya begini, bentar. Kita sudah merelakan sungai, ya, kita sudah merelakan Sungai Ciujung dicemari oleh sejumlah industri, begitu kan? Kita sudah mengorbankan itu. Tapi apakah ada dampak bagi masyarakat sekitar gitu, kesejahteraannya? Kan tidak ada. Maksudnya kita sudah merelakan Ciujung dicemari dan kita juga belum mendapatkan apa-apa. Nah, ini kan ironi gitu tuh. Jadi sudah jatuh tertimpa pula begitu. Kalau mau ada istilah begitu. Begitu Kang Rido. Sedikit mengkoreksi saja. Nah, tanggap dari Kang Buseri selaku PPH Mas, bagaimana nih terkait pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Serang sendiri? Apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau bisa dikatakan masih belum? Bagaimana tanggapannya? Ya, saya pikir kalau kita bicara sebuah kesejahteraan mungkin masih sangat jauh gitu secara pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Serang. Tadi kalau bicara sumber daya alam, saya sudah sangat sepakat dengan Kang Rido dari fraksi Ciujung bahwa ya Sungai Ciujung dari dulu sampai sekarang persoalan terus terjadi berulang-ulang begitu kan. Tadi bahasanya sudah merelakan sungainya dicemari oleh limbah gitu, tapi apa yang dirasakan dampak daripada permasalahan yang terjadi di Ciujung begitu kan. Yang terjadi ya saya pikir ini bicaranya soal sebuah penderitaan yang terus berulang begitu kan. Masyarakat sekitar yang seharusnya mungkin memanfaatkan air itu untuk memasak dan sebagainya ketika tercemar oleh limbah, ini yang terjadi bukan yang bicara sebuah keuntungan masyarakat untuk bagaimana bisa memanfaatkan, malah penderitaan dan kerugian begitu. Ini persoalan lagi-lagi persoalan kemanusiaan. Saya pikir persoalan kemanusiaan ini adalah hal yang paling vital dan hal yang paling penting harus diperhatikan oleh pemerintah gitu kan. Jangan sampai memperhatikan Sungai Ciujung ketika masyarakat, mahasiswa ini selalu memberikan sebuah teguran untuk bagaimana bisa menyelesaikan segala persoalan Ciujung, tetapi kenyataannya ya masih tetap terjadi secara berulang begitu. Artinya tidak ada keseriusan pemerintah untuk bagaimana bisa menanggulangi persoalan Ciujung. Kemudian tadi disinggung soal gunung, masih banyak gunung ada di Kabupaten Serang gitu. Tetapi kita lihat pegunungan dari sumber daya alam, banyak gunung-gunung yang hari ini juga dijadikan dijadikan alat untuk bagaimana dijadikan sebuah tambang begitu. Galian saya masih merajalela begitu kan di Kabupaten Serang. Kalaupun memang secara kewenangan soal izin dan sebagainya ada di Provinsi Banten, saya pikir Kabupaten Serang memiliki
yang berada wilayahnya domisili ada di Kabupaten Serang, maka perlu ada intervensi dari pemerintah Kabupaten Serang. Contoh kemarin kita lihat beberapa waktu yang lalu masyarakat Sanding desa di Petir sana terjadi gejolak untuk menolak galian. Hanya sebagian itu yang masyarakat juga yang memberikan sebuah merasa dirugikan hingga akhirnya turunlah ketua dewan untuk bagaimana bisa memediasi, menginginkan ke sebuah harapan-harapan masyarakat agar dihentikan. Tetapi persoalan galian ini bukan hanya terjadi di Petir di Sanding saja, begitu banyak di Bojonegara, Pulau Ampel, Waringin Kurung masih tetap terjadi. Artinya pemerintah Kabupaten Serang hari ini juga harus bisa memperhatikan daripada dampak yang terjadi ketika gunung-gunung kemudian dikeruk, diambil tanahnya, batunya untuk kepentingan-kepentingan para petinggi penguasa, pengusaha gitu kan. Dan kemudian rakyat yang dijadikan sebuah korban gitu kan. Kemudian juga kita melihat dari laut begitu. Laut juga menjadi sebuah menjadi sebuah ladang pencaharian untuk masyarakat nelayan di Kabupaten Serang gitu kan. Tetapi juga kita lihat apakah sejauh ini pemerintah Kabupaten Serang memperhatikan para nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Serang gitu kan. Kemudian banyak hal soal pencemaran limbah juga Ciujung, kemudian jalurnya tetap ke laut begitu kan. Hingga akhirnya juga dampaknya juga bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitaran Sungai Ciujung, tetapi juga masyarakat pinggiran-pinggiran yang di pinggir pantai begitu. Khususnya para nelayan juga akan merasa dijadikan sebuah korban daripada pencemaran limbah itu begitu Kang Ridho. Tapi dalam hal ini pemerintah ya harus benar bersungguh-sungguh untuk bagaimana bisa menyelesaikan segala persoalan yang sangat kompleks di Kabupaten Serang ini, apalagi bicara soal kemanusiaan. Yang tadi disampaikan bahwa infrastruktur tidak akan ada dampak yang signifikan kalaupun bicara perekonomian, tetapi bicara penderitaan masyarakat, penderitaan rakyat Kabupaten Serang ini juga jauh lebih penting daripada infrastruktur gitu. Kalaupun memang infrastruktur menjadi sektor utama untuk bagaimana perputaran perekonomian masyarakat, kemudian persoalan kesehatan dan sebagainya, saya pikir juga perlu diperhatikan masyarakat yang memang tidak merasakan dampak daripada pembangunan jalan tersebut begitu. Kita lihat masih terjadi banyak kok di daerah-daerah pelosok daerah di Kabupaten Serang yang jalannya masih rusak begitu. Artinya kalau kita bicara keberhasilan pemerintah, ini kita lihat dari berbagai sudut pandang. Segala sektor perlu kita soroti. Jangan hanya melihat dari sisi pertengahan tengah kota saja. Pelosok-pelosok Kabupaten Serang masih sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan daripada pemimpin Kabupaten Serang. Artinya dalam hal ini pemerintah juga harus memikirkan rakyat kecil gitu. Jangan berpikir untuk bagaimana kepentingan investor, kemudian kepentingan para pengusaha yang memang mereka memiliki uang yang sangat luar biasa banyak, tetapi tidak memikirkan bagaimana kondisi rakyat yang di bawah begitu. Mungkin begitu Kang Ridho, sedikit saya gambarkan persoalan ya di Kabupaten Serang begitu. Siap. Terima kasih untuk Kang Buseiri dan Kang Ridho dari fraksi Ciujung. Nah, terkait pemaparannya persoalan-persoalan selama 4 abad atau 494 tahun Kabupaten Serang berdiri gitu. Ternyata masih banyak sekali problematika atau masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Serang. Mungkin untuk selanjutnya saya adakan seksi tanya jawab bagi para pendengar atau bagi para penonton setia Serang Baru Channel atau yang sekarang sedang menyaksikan di kanal-kanal streaming live kami yang pada kali ini bekerja sama dengan Banpos TV dan juga bisa yang menyaksikan di live streaming Facebook Serang Baru Channel. Silahkan boleh lemparkan pertanyaannya di kolom room chat atau yang sekarang sedang bergabung di kolom diskusi Zoom ini ada beberapa teman kita dari Mahapeka Banten, juga dari Rohman, ada juga dari Presiden Mahasiswa Universitas Banten Jaya ini Kang Naji Al-Khatami, menggagas pergerakan mahasiswa Universitas Banten Jaya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh silahkan bisa langsung ke room chat atau bisa langsung via Zoom ini. Silahkan untuk teman-teman para partisipan di Serang Baru Channel ini. Saya buka 3 pertanyaan untuk sesi kali ini.
untuk Kang Rian, silakan masuk kalau ada yang ditanyakan kepada para narasumber kami. Ada Kang Busairi selaku pengurus pusat Himpunan Mahasiswa Serang, dan juga dari Kang Rido Rivaldi itu yang kebetulan namanya sama dengan saya itu, dari fraksi Ciujung. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan masuk Kang. Ya, silakan Kang Rian, ada yang mau ditanyakan? Boleh masuk Kang Rian? Jadi buka belum? Kang Rian, suaranya belum keluar nih Kang. Kurang jelas. Nah, mungkin dari yang lain yang mau menanyakan silahkan. Kang Najdi selaku wakil Presma Universitas Brawijaya, mungkin kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Ini siapa nih? Koneksi audio nih. Najdi. Halo, assalamualaikum. Halo ya. Kurang jelas Kang suaranya Kang. Kurang jelas, masih kurang jelas. Masya Allah. Oh ya, siap. Udah siap. Ya, terima kasih kepada host Bang Rido dari Serang Baru yang telah mengizinkan. Yang terhormat kepada senior saya dari fraksi Ciujung. Mantap ini senior saya dari fraksi Ciujung. Telah mengajari banyak hal kepada saya. Kemudian yang terhormat juga dari pemateri Kang Busairi, Ketum PPH Mas. Senior saya juga yang banyak belajar saya dari Ketum PPH Mas juga nih. Izin bertanya nih Kang, terkait diskusi kali ini 4 abad Serang, Kabupaten Serang dengan tema kesejahteraan yang dinanti itu kemana ya? Melihat keadaan Kabupaten Serang tadi juga telah didiskusikan oleh Kang Rido, kemudian Kang Busairi, bahwasanya Kabupaten Serang ini kesejahteraannya sangat-sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah hari ini. Saya dari tadi hanya mendengar gitu Kabupaten Serang terfokus kepada industri. Kemudian ketika industri mengeluarkan limbah pun ke Sungai Ciujung. Sedangkan Kabupaten Serang juga tadi juga disinggung bahwasanya masih banyak sekali sektor-sektor yang bisa membangkitkan kesejahteraan dari warga Kabupaten Serang itu sendiri. Terus tadi juga disinggung terkait ketika ingin masuk kerja di industri, banyak sekali kong kali kong yang terjadi di dalamnya. Seperti ketika ingin mau kerja malah harus berbayar gitu. Ingin mendapatkan gaji malah harus mengeluarkan uang. Kalau kita melihat dari daerah lain atau daerah sebelum kita menjadi pecah dari Banten, yaitu dari Jawa Barat, itu di Jawa Barat ada yang namanya Jabar Quick Response. Mungkin kedepannya ini salah satunya bisa dijadikan usulan dari senior PPH Mas, kemudian dari fraksi Ciujung untuk mengusulkan Serang Quick Response. Dan tentunya semoga saja dari Hamas atau fraksi Ciujung bisa menjadi bagian dari quick response itu sendiri gitu. Terus ketika melihat
sektor untuk mensejahterakan Kabupaten Serang yang lain, pertanyaannya, apakah Kabupaten Serang tidak bisa bangkit atau tidak bisa mandiri dengan sektor pariwisata, karena pariwisata di Kabupaten Serang itu sangat bagus sekali ketika kita banyak dari wilayah luar, banyak berkunjung ke wilayah Kabupaten Serang untuk sektor pariwisatanya. Kemudian apakah dari sektor Kabupaten Serang ini tidak bisa unggul dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain? Kemudian pertanyaannya, untuk sektor-sektor ini, apakah dari fraksi Ciujung dan PPH Mas bisa memberikan solusi terkait peningkatan dari sektor kesejahteraan ini selain dari sektor industri? Mungkin sektor industri bisa dijawab oleh Serang Quick Response. Kemudian setelah ini, kira-kira setelah diskusi ini, apakah dari fraksi Ciujung dan PPH Mas, langkah konkretnya setelah diskusi ini akan melakukan seperti apa? Apakah membuat gerakan untuk tidak memilih, sedangkan sekarang pilkada akan dimulai untuk Kabupaten Serang, apakah akan membuat gerakan tidak memilih atau bagaimana gitu? Terima kasih atas kesediaannya untuk diizinkan bertanya, Bang Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan dijawab para pemateri pada malam ini. Bahwasanya selain dari sektor industri, ada sektor pertanian, sektor pariwisata. Apakah dari beberapa sektor yang tadi disebutkan oleh Kang Rian tadi bisa membangun kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Serang sendiri, dan bagaimana solusi yang diberikan dari Kang Ridho dari fraksi Ciujung dan Kang Husairi dari Hamas itu sendiri gitu, untuk kedepannya di Kabupaten Serang ini untuk kesejahteraannya. Mungkin bisa dijawab dari fraksi Ciujung dulu nih, kita ke Kang Ridho. Silahkan Kang Ridho. Siap, terima kasih senior demisioner Presiden mahasiswa UPI Kamda Serang. Jadi kalau berbicara masalah potensi apa yang bisa digali dari Kabupaten Serang, salah satunya kan pertanian, begitu kan. Gitu. Sebetulnya pemerintah kita tidak mau berpikir serius terhadap peningkatan ekonomi yang seharusnya bisa digali lebih jauh oleh pemerintah, begitu. Bukan hanya industrialisasi saja, begitu kan. Ternyata di daerah-daerah lain seperti pada Rincang, kemudian Mancak, kemudian Baros, itu kan bisa dimanfaatkan. Seperti pertaniannya di Pontangko, Nimpontang. Tapi kan itu tidak terbesit. Pemerintah tidak terbesit untuk melakukan inovasi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan karakter kedaerahannya. Nah, begitu. Seharusnya kan pemerintah mulai menginventarisir kira-kira daerah mana saja nih yang bisa itu dimanfaatkan sumber daya alamnya sesuai dengan karakteristik kedaerahannya. Dan itu tidak terjadi begitu. Pemerintah terjebak pada logika kapitalistik begitu. Dia menganggap bahwa investor yang datang ke Kabupaten Serang kemudian membangun sejumlah industri itu memberikan dampak ekonomi yang cukup pesat. Ternyata tidak begitu. Ternyata industrialisasi yang dibangun di Kabupaten Serang juga tidak memberikan dampak apa-apa bagi masyarakatnya. Malah makin terpuruk begitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai apa, Kang Ridho? Jadi Kang Rian tadi bahwasanya solusi apa gitu yang akan diberikan dari fraksi Ciujung terkait permasalahan baik di sektor pertanian, sektor pariwisata juga. Apakah dari beberapa sektor yang disebutkan Kang Rian tadi bisa menjadikan suatu terobosan baru gitu untuk Kabupaten Serang untuk mensejahterakan masyarakatnya gitu. Karena kan yang dinantikan masyarakat Kabupaten Serang itu kesejahteraan masyarakatnya gitu. Solusi apa yang diberikan untuk sebagai mahasiswa nih, sebagai perwakilan dari fraksi Ujung yang akan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Serang itu sendiri gitu.
Kalau berbicara masalah solusi, saya rasa pemerintah juga punya solusinya. Cuman kan kembali lagi, dia punya kemauan politik tidak untuk melakukan itu. Pertanyaannya itu, kan bupati, kemudian wakil bupati itu kan tidak bekerja untuk membangun beton saja begitu kan, membangun beton lah ini itulah gitu kan yang dianggap sebagai program unggulan begitu kan. Tapi kan mereka juga punya dinas-dinas terkait, dinas kepariwisataan ngurusin pariwisata, dinas pertanian ngurusin pertanian begitu. Bukan semua pekerjaan dia harus diurus oleh bupati misalkan begitu kan. Ada dinas-dinas terkait begitu. Ini kan tinggal kerjanya aja, tinggal konkretnya aja kira-kira mau nggak pemerintah serius untuk kemudian bekerja untuk rakyat. Pertanyaan kan sederhana begitu aja begitu. Kalau disinggung ini masalah apa namanya momen pilkada, justru ini momennya mahasiswa harus bersuara, apalagi teman-teman yang ada di Kabupaten Serang. Momen pilkada ini harus dijadikan sebagai bahan evaluasi demokrasi agar kemudian kita tidak tertipu kembali begitu. Kalau kemudian mahasiswa lebih diam dan apa namanya tidak berkontribusi dalam momentum 5 tahunan ini, saya rasa itu jauh daripada perubahan ke depannya. Gitu. Kalau untuk solusi, saya rasa pemerintah juga punya solusi. Tinggal bagaimana kemudian solusi yang ditawarkan oleh apa namanya dinas-dinas terkait dikerjakan begitu. Sebetulnya solusi mah sudah ada mereka itu, cuman ya political will lah gitu. Tidak ada kemauan untuk melakukan itu begitu. Kira-kira begitu Kang Ridho. Saya ke Kang Busairi. Kang, bagaimana nih tanggapannya terkait pertanyaan dari Kang Rian tadi, bahwasanya terdapat selain sektor industri ada juga beberapa sektor gitu yang harusnya bisa menjadikan masyarakat Kabupaten Serang ini lebih sejahtera. Terdapat sektor pertanian dan sektor pariwisata gitu. Dan apa solusi yang diberikan dari himpunan mahasiswa Serang ini untuk Kabupaten Serang agar bisa mensejahterakan masyarakatnya? Gitu. Gimana, silakan Kang. Iya, terima kasih Kang Ridho. Terima kasih juga kepada Kang siapa tadi? Sofyan. Ya, kalau tidak salah. Kang Rian ya. Oh, Kang Rian ya, Kang Rian Muten. Pres. Jadi sangat luar biasa pertanyaannya ya. Kita berdiskusi hari ini untuk bagaimana bisa menjadikan sebuah titik terang, sedikit solusi untuk bagaimana bisa kita tawarkan kepada pemerintah begitu ya, untuk dijadikan sebuah alat perbaikan begitu. Saya pikir tadi saya sepakat. Di sisi lain, kalau bicara Kabupaten Serang, ini kan kompleks begitu ya. Semua sektor saya pikir perlu kita soroti. Namun yang menjadi segala persoalan hari ini tadi yang sudah kita bahas adalah sektor yang saya pikir ini sangat krusial yang bersentuhan langsung begitu ya. Kalau disinggung soal pertanian juga hari ini kita lihat pertanian yang ada di Kabupaten Serang ini kan bukan hanya soal sawah begitu kan ya. Banyak seharusnya pemerintah juga jangan terpacu kepada persoalan sawah saja begitu. Ya bisa bicara soal pertanian, bicara soal perkebunan gitu ya. Soal apa namanya pertanian ini banyak hal yang perlu kita pikirkan. Pemerintah seharusnya perlu juga memperhatikan. Kalau misalkan kita berbicara untuk menutupi daripada pengangguran, ini kan kita juga harus berikan sebuah solusi pemerintah khususnya. Contoh hal, ketika masyarakat banyak yang nganggur, coba tolong diperhatikan untuk bagaimana menciptakan suatu pekerjaan yang memang tidak terikat begitu. Contoh tadi soal sektor pertanian, kenapa tidak masyarakat Kabupaten Serang diberikan jenis bantuan, contoh nanam cabai dan lain sebagainya, sayur-sayuran gitu kan, yang kemudian ketika sudah panen raya kemudian dijual dan bisa menghasilkan uang dan tidak mengandalkan dia harus bekerja kan begitu. Itu juga saya pikir menjadi sebuah solusi. Tetapi hari ini saya pikir kita di Kabupaten Serang tidak melihat tuh dari sektor pertanian ini muncul di permukaan begitu kan. Di media-media saya pikir tidak pernah nampak di permukaan bicara soal pertanian. Artinya ini juga salah satu penunjang untuk bagaimana bisa mesejahterakan masyarakat Kabupaten Serang begitu soal pertanian. Yang kedua dari sektor pariwisata. Itu saya sangat sepakat sekali nih pertanyaannya, karena memang
Kabupaten Serang ini sebetulnya kalau bicara wisata ini kan tidak sedikit, tetapi pertanyaannya lagi-lagi apakah pemerintah ini memperhatikan atau tidak. Yang paling menjadi contoh yang paling konkret jelas karena saya asli dari Pulau Tunda begitu ya. Pulau Tunda sangat potensial di sana begitu ya. Potensial untuk bagaimana dikembangkan suatu wisata. Wisata di sana sehari ini sudah sedikit mulai berkembang begitu kan. Wisata di sana jelas wisata soal snorkeling, diving dan sebagainya. Tetapi hari ini kita lihat kalau kita bandingkan pulau-pulau kecil di Kabupaten Serang dibandingkan dengan daerah-daerah lain, ini sangat miris ketertinggalannya begitu ya. Pulau Tunda yang hari ini sudah terkenal di nasional bahkan mancanegara, saya pikir seharusnya menjadi sebuah potensial untuk bagaimana pemerintah memberikan sebuah perhatian dalam sektor pariwisata. Contoh, tadi Pulau Tunda sudah menjadi ikon nih misalkan dalam segi pariwisata soal snorkeling dan sebagainya. Seharusnya pemerintah berikan bantuan untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi di sana begitu. Pariwisata sudah sangat luar biasa di sana di Pulau Tunda itu Kang Rido. Sabtu Minggu turis-turis dari mana-mana datang sana untuk snorkeling, tetapi faktor pendukungnya juga ini tidak ada. Contoh kasus kemarin mungkin Kang Rido juga berjuang dengan saya bareng-bareng untuk bagaimana menyoroti persoalan listrik di Pulau Tunda kan begitu. Itu juga menjadi salah satu faktor pendukung. Ketika pariwisatanya berkembang, ternyata faktor pendukungnya tidak ada. Saya pikir juga ini akan tidak maksimal begitu. Maka segala bentuk persoalan soal pariwisata, lagi-lagi memang dalam hal ini pemerintah tidak ada perhatian yang memang mengarah kepada sektor kalangan menengah ke bawah begitu, untuk kepada masyarakat. Artinya pemerintah dalam hal ini lagi-lagi kita katakan selalu berfokus pada persoalan yang tinggi-tinggi saja gitu, yang luas-luas saja, tidak berpikir kepada masyarakat yang di bawah. Itu mungkin kalau soal pertanian dan pariwisata. Lagi tadi bicara soal pilkada begitu ya. Karena hari ini juga momentum pilkada di Kabupaten Serang. Kalau di Provinsi Banten itu ada Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, dan Tangerang Selatan ya, melaksanakan pilkada. Ini kita menanggapi kalau tadi sikap dari teman kawan-kawan fraksi Cujung ini adalah momentum katanya begitu kan. Momentum kita selaku masyarakat Kabupaten Serang, selaku mahasiswa untuk berpartisipasi gitu kan. Berpartisipasi ini mengingat dan melihat cerminan begitu. Tetapi kalau Hamas ini kan, kalau kita kemarin sudah beberapa waktu yang lalu juga ini menyampaikan persoalan sikap daripada pilkada. Kalau teman-teman Hamas justru kemarin kita mengkhawatirkan pilkada ini menjadi klaster baru penyebaran virus corona atas dasar dalih kemanusiaan dan kesehatan gitu kan. Kalau misalkan pilkada ini tetap dilanjutkan, ini khawatir kita akan menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Memang kalau sejatinya selaku masyarakat Kabupaten Serang, saya pribadi orang Kabupaten Serang yang mempunyai hak pilih untuk memilih begitu. Saya pikir di sisi lain juga kita perlu perhatian pemerintah itu. Gitu. Apakah memang ini akan berdampak? Contoh hal begini, dalam penanganan virus corona kita ketahui bersama tadi ini tidak ada keseriusan pemerintah gitu dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Artinya kalau pilkada ini dilanjutkan, tetap dijalankan, saya pikir akan terjadi sebuah klaster baru gitu kan, yang tadi saya sampaikan. Karena akan terjadi beberapa hal soal kampanye dan sebagainya gitu kan. Artinya dalam hal ini, kalau memang ini hanya pandangan saja begitu Kang Rido ya. Pandangan dari teman-teman Hamas, saya mewakili teman-teman Hamas, kita hanya mengkhawatirkan akan terjadi klaster baru penyebaran virus corona. Tapi di sisi lain, kalaupun memang ini tetap dijalankan, saya pikir memang akan dijalankan begitu kan pilkada ini. Saya mempunyai hak pilih. Saya pikir ya masyarakat Kabupaten Serang harus melek begitu kan. Kenapa? Kita lihat jangan terkontaminasi lagi-lagi kalau bicara soal pemilu, soal pilkada, soal pemilihan wakil rakyat, bahkan kepala daerah, jangan selalu kita berbicara soal money politik begitu kan. Money politik. Saya pikir ini juga masyarakat diberikan sebuah kesadaran jangan memilih pemimpin berdasarkan siapa yang memiliki uang saja begitu kan ya. Tetapi kita melihat daripada
kualitas seorang pemimpin kepala daerah apalagi memimpin masyarakat Kabupaten Serang begitu, Kang Ridho. Mungkin itu. Kalau lagi-lagi tadi kalau disampaikan soal sebuah solusi, dari Presidium menyampaikan bahwa pemerintah juga mempunyai solusi sebetulnya. Pertanyaannya apakah dia mau menjalankan atau tidak kan begitu. Saya sepakat juga begitu. Mungkin kalau peran kita sebagai mahasiswa selaku kontrol sosial yang coba juga ketika mengkritisi harus memiliki sebuah solusi, yaitu kritik yang konstruktif begitu ya. Memang, tetapi juga ini perlu kesadaran juga. Kita mengkritik, kita memberikan sebuah solusi, lagi-lagi kembali kepada pemerintahnya mau menjalankan atau tidak kan begitu. Kemarin juga ketika HUT Kabupaten Serang, teman-teman dari saya dari Hamas turun ke jalan begitu, kita menyampaikan segala bentuk persoalan. Ini juga saya perlu sampaikan juga ini. Kalau bicara pemerintah Kabupaten Serang tidak lepas daripada lembaga legislatif gitu. Hari ini kita lihat lembaga legislatif di Kabupaten Serang yang tugas dan fungsinya adalah bagaimana mengawasi daripada kebijakan, kinerja eksekutif, hari ini ternyata disibukkan dengan ikut berkampanye gitu kan, pasangan calon masing-masing calon. Ini juga waduh, kok jadi begini gitu. Artinya dalam ini saya mengkhawatirkan hilang daripada tugasnya begitu kan. Sibuk mengkampanyekan daripada masing-masing pasangan calonnya gitu kan. Ini tidak etis. Kalaupun memang bicara partai politik, oke, tetapi juga saya pikir ada tugas yang paling mulia untuk bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat gitu kan. Ketika terjadi persoalan, ya maka perlu disampaikan, dievaluasi itu eksekutif begitu kan, ditegur dan sebagainya. Hari ini kita lihat beberapa akhir-akhir ini saya melihat di media sosial, di akun-akun pemberitaan di media juga banyak sekali dewan-dewan yang terlibat ikut mengkampanyekan dengan nasib dan sebagainya. Miris itu wakil kita yang dipilih oleh kita gitu, melihat kejadian ini kok seolah-olah tidak berpihak kepada masyarakat Kabupaten Serang. Nah, satu lagi kemarin ketika kita aksi dari Hamas, ketua pimpinan dewan beserta Komisi 1 datang menghampiri kita, segala macam tadi bicara sebuah solusi. Saya pikir ini dari Hamas kita akan coba menginventarisir, mengkolektif segala persoalan di Kabupaten Serang. Bahkan kita ditantang untuk berdiskusi 3 bulan sekali menyampaikan segala persoalan Kabupaten Serang yang nanti juga akan dievaluasi oleh dijadikan sebuah solusi oleh pemerintah khususnya di lembaga legislatif. Kalaupun memang segala bentuk persoalan di Kabupaten Serang ketika sudah diinventarisir, segala persoalan kita sampaikan tidak ada tindak lanjutnya, berarti apa yang sudah dikeluarkan secara bahasa oleh pimpinan dewan dan sebagainya ini omong kosong begitu. Lagi-lagi kita tidak mau begitu. Kita selalu diberikan sebuah kalimat penenang saja, tetapi tidak ada bukti yang memang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Serang. Mungkin itu, Kang Ridho, Kang Rian tadi. Terima kasih. Siap-siap Kang Busairi. Mungkin saya kembalikan ke Kang Rian Firdaus. Apakah ada tanggapan dari beberapa jawaban dari pemateri kita pada malam hari ini? Untuk selanjutnya nanti ada 2 pertanyaan dari kanal live streaming dari Banten Post TV ini. Untuk Kang Rian Firdaus, apa ada tanggapan dari jawaban-jawaban yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita pada malam ini? Silakan Kang. Alhamdulillah udah cukup semua. Saya rasa keberadaan fraksi Ciujung dan PPH Mas ini memang jadinya pasti sudah menghadirkan solusi-solusi konkret kepada Kabupaten Serang itu sendiri. Mungkin semoga saja saya mengharapkan ini kepada Ketum PPH Mas bisa menjadi salah satu bagian pembaharu di birokrat saat ini, atau bahkan bisa menjadi Bupati Kabupaten Serang atau anggota Dewan. Amin. Amin. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih juga semoga jadi Bupati Pandeglang. Amin. Aminkan. Siap. Terima kasih Kang Rian atas pertanyaannya. Mungkin Kang Busairi dan Kang Ridho dari fraksi Ciujung nih, ada 2 pertanyaan nih yang kita ambil dari channel YouTube-nya Banten TV.
Yang pertama yaitu dari Kang Rian Supriyadi. Beliau menanyakan itu terkait soal listrik di Pulau Tunda. Bagaimana nih nasibnya nih setelah 4 abad kota Serang, Kabupaten Serang ini berdiri, itu ternyata masih ada salah satu wilayah di Kabupaten Serang masih mengalami kegelapan. Ini yang bisa dijawab dari Kang Busairi nih selaku asli orang Pulau Tunda gitu. Gimana nasibnya sekarang gitu? Apakah sudah terang atau masih dilanda kegelapan? Gitu. Yang kedua dari channel YouTube yaitu dari Kang Sobar gitu. Bagaimana langkah-langkah rekan-rekan mahasiswa gitu, kita sebagai mahasiswa ini tentang pengangguran yang katanya di Kabupaten Serang ini sebagai wilayah industri gitu. Mungkin yang terakhir gitu, pertanyaan yang terakhir gitu dari channel YouTube-nya Banten Pos gitu. Langsung aja 3 pertanyaan nih ya dijawab ya. Pencemaran air, laut dan udara udah kayak avatar nih Kang Ridho, Kang Busairi gitu, bahwasanya terjadi pencemaran air, laut dan udara di Kabupaten Serang ini. Apa peran mahasiswa terkait isu-isu pencemaran ini? Ini pertanyaan dari Kang Putra Serang. Mungkin untuk menjawab saya persilakan dari fraksi Ciujung dulu nih untuk menjawab dari beberapa 3 pertanyaan ini. Kang Ridho, silakan dijawab. Terima kasih kepada penanya. Terima kasih kepada senior demisioner Presiden Mahasiswa Kamda UPI Serang. Tadi pertanyaan mengenai masalah pengangguran ya Kang ya. Tadi pertanyaan kedua selain kegelapan di Pulau Tunda. Langkah-langkah mahasiswa gitu terkait pengangguran ini gitu. Sebaiknya bagaimana gitu. Yang kedua itu terkait pencemaran udara, apa peran mahasiswa, dan yang ketiga yaitu persoalan masih dilandanya kegelapan gitu di wilayah Kabupaten Serang sendiri. Ya kan kita kembali lagi kepada pertanyaan dasar gitu, tema yang kita diskusikan pada malam hari ini begitu mengenai 4 abad Kabupaten Serang, kesejahteraan menanti ya begitu. Jika berbicara masalah kesejahteraan itu erat kaitannya dengan pendapatan, begitu kan? Bagaimana mungkin masyarakat Kabupaten Serang bisa sejahtera kalau pendapatannya saja tidak ada, begitu kan? Nah, untuk mendapatkan pendapatan tersebut kan seharusnya pemerintah itu bersama pelaku bisnis yang ada di Kabupaten Serang itu kan berkolaborasi bagaimana kemudian mengentaskan sejumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Serang gitu. Kalau nyatanya industrialisasi yang dibangun oleh pembuat kebijakan itu mampu menangani persoalan pengangguran berarti dia berhasil. Tapi kan kenyataannya adalah pengangguran di Provinsi Banten disuplai oleh Kabupaten Serang. Nah itu ironis. Berarti kan ada yang salah. Entah itu kemauan dari pembuat kebijakan, begitu kan? Apa mungkin memang sistem yang dibangun sengaja gitu untuk memiskinkan masyarakat Kabupaten Serang begitu. Nah kemudian yang kedua ini cukup menarik mengenai masalah pencemaran udara, laut, darat begitu ya. Lingkungan itu punya prinsip yang sangat vital terhadap kehidupan kita sebagai manusia begitu. Alih-alih rumah sakit gratis ditanggung oleh BPJS, kemudian juga uang banyak, tapi kalau habis karena sakit kan percuma juga, kita tidak bisa menikmati hidup yang layak begitu. Gaji besar, kemudian pendidikan gratis, tapi kalau kita dilanda oleh virus kan itu bahaya juga begitu kan. Maka persoalan pencemaran limbah baik di udara, darat maupun lautan itu harus menjadi konsentrasi kita bersama gitu. Di samping pendidikan, kemudian pengangguran dan masalah-masalah lain lah yang ada di Kabupaten Serang begitu. Mungkin itu. Kemudian yang ketiga ini masalah listrik yang di Pulau Tunda kebetulan
Saya salah satu anggota pecinta alam di salah satu kampus Kota Serang begitu. Pernah melakukan kegiatan bakso selama 1 bulan, artinya merasakan betul apa yang dirasakan oleh kawan-kawan atau masyarakat Pulau Tunda begitu. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk mencoba memproses cepat gitu keluhan-keluhan yang dialami langsung oleh masyarakat Pulau Tunda, salah satunya adalah pasokan listrik yang tidak ada begitu. Mungkin itu saja Kang Rido. Mengarah ke pertanyaannya Kang, peran kita sebagai mahasiswa itu gitu menanggapi isu yang terjadi di Kabupaten Serang itu bagaimana Kang? Peran kita sebagai mahasiswa gitu. Nah, kalau mahasiswa itu kan ya, mahasiswa itu kan punya tugas mengkontrol gitu kan, mengkontrol lajunya pemerintah atau bisa mengingatkan pemerintah gitu. Karena kita ini agen of control gitu kan, kita punya wewenang untuk mengontrol. Bukan hanya mahasiswa sebetulnya, masyarakat sipil juga punya wewenang untuk mengontrol pemerintah. Bagi kami begini sebetulnya dari fraksi Ciujung, kita itu kan ibarat kata kita itu majikan, sedangkan pemerintah itu adalah pembantu. Kalau hari ini ternyata pembantu lebih galak dari majikannya, itu kan yang repot begitu kan. Soalnya mereka itu digaji oleh keringat buruh, keringat petani, keringat nelayan begitu. Kalau kemudian dia bekerja bukan untuk kita sebagai masyarakat, nah itu kan harus dipertanyakan. Kita harus meluruskan yang bengkok, kira-kira begitu. Jangan sampai pemerintah terlena, karena kursi kekuasaan itu empuk gitu. Maka harus kita ingatkan terus begitu. Kalau kemudian pemerintah melakukan kesalahan, ternyata tidak pro terhadap rakyat, tugas kita sebagai mahasiswa tentunya mengingatkan begitu agar lurus kembali. Begitu kira-kira Kang Rido. Terima kasih Kang Rido selaku dari fraksi Ciujung. Saya ke Kang Busairi dari Himpunan Mahasiswa Serang. Ada titipan pertanyaan Kang dari channel YouTube-nya Banten TV nih Kang. Di sini dikatakan dari Kang Rian Supriyadi bahwasanya soal listrik di Pulau Tunda, gimana nasibnya sekarang Kang setelah 4 abad Kabupaten Serang berdiri gitu. Yang kedua yaitu dari Kang Sobar yang menanyakan bagaimana langkah-langkah mahasiswa tentang isu-isu yang terjadi di Kabupaten Serang, yaitu isu pengangguran. Katanya ada industri gitu, tapi pengangguran yang masih merajalela. Peran mahasiswa atau langkah-langkah mahasiswa itu bagaimana gitu pandangan dari Kang Busairi selaku PPH Mas. Yang ketiga itu pertanyaan dari Putra Serang yang menanyakan terjadi pencemaran air, udara, dan laut di Kabupaten Serang gitu. Nah, apa peran mahasiswa untuk menanggapi isu-isu pencemaran ini gitu? Silakan Kang Busairi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, terima kasih Kang Rido. Terima kasih juga pada para penanya. Sangat luar biasa ini pertanyaannya begitu ya. Sangat kebetulan sekali gitu ya. Kalau bicara persoalan Pulau Tunda, ini kan saya juga selaku masyarakat asli dari Pulau Tundanya yang mengalami betul bagaimana kondisi soal listrik khususnya dalam dijajah. Kalau kita sih bicara soal Pulau Tunda dijajah kegelapan begitu ya. Ini saya rasakan sebetulnya sejak bulan puasa pada saat itu, karena memang aktivitas saya selalu ada di luar daripada Pulau Tunda. Maka ketika saya sedikit cerita kan ya, ketika saya pulang ke rumah pas bulan puasa, ini kondisi mati total begitu. Yang padahal pada saat bulan puasa masyarakat ini harus bangun tengah malam untuk menyiapkan gitu kan makan untuk sahur. Dengan kondisi gelap gulita, ini saya pikir perlu ada satu gerakan yang memang untuk mengawal bisa Pulau Tunda ini hilang daripada dijajah kegelapan. Akhirnya saya memiliki sebuah inisiatif gitu. Pada saat itu saya memberikan surat terbuka untuk Gubernur Banten menyoroti persoalan Pulau Tunda. Hingga berlangsung beberapa bulan ternyata belum juga ada respon. Terakhir ketika di momentum HUT RI
bersama teman-teman HMMPO dengan Kang Rido dari HMTL Unbaja, kita juga aksi refleksi peringati HUT RI begitu juga berbicara soal Pulau Tunda 75 tahun Indonesia merdeka gitu. Pulau Tunda menjajah kegelapan. Nah, artinya dalam hal ini sejauh ini kondisi yang terjadi sampai saat ini di Pulau Tunda memang sudah ada respon gitu kan. Tetapi ini responnya diberikan dari Dinas ESDM dari provinsi. Dalam hal ini ternyata solusi itu juga ternyata jenis bantuan itu hanya dipinjamkan gitu. Diberikan jenis bantuan semacam diesel tetapi dipinjamkan. Artinya setiap dari beberapa bulan yang lalu ini terjadi gejolak di Pulau Tunda. Ini lagi-lagi bicara soal kemanusiaan begitu ya. Ternyata tidak ada respon cepat yang diberikan oleh pemerintah, khususnya di Kabupaten Serang. Bahkan pada saat itu saya sempat berdiskusi dengan Wakil Bupati Pak Panji bersamaan dengan Pak Camat, dengan Kepala Desa di sana Pulau Tunda, menanyakan soal perkembangan Pulau Tunda. Ya lagi-lagi hanya memberikan sebuah kalimat penendang jawabannya begitu kan. Ternyata tidak ada realisasinya begitu kan sampai jauh ini. Dan memang padahal mereka semua tahu tentang kondisi Pulau Tunda gitu ya, dengan kondisi gelap gulita dan sebagainya. Saya pikir memang pemerintah dalam hal ini tidak memberikan perhatian secara khusus. Padahal ini soal keberlangsungan kehidupan begitu ya. Karena listrik juga menjadi sumber yang paling mendasar juga begitu ya. Oke, mungkin Pulau Tunda dari dulu tidak merasakan listrik 24 jam, hanya 6 jam bahkan 12 jam. Nah, setelah merasakan total tidak merasakan listrik itu, saya pikir ya peran pemerintah ini harus diperhatikan dan diperhatikan begitu. Ternyata tidak ada respon yang sangat cepat tentang kondisi itu dengan alasan tidak ada anggaran dan sebagainya. Padahal kalau dia berpikir untuk bagaimana bisa memberikan sebuah solusi konkret, ya anggaran dari manapun bisa disisihkan untuk sekedar memberikan sebuah penerangan begitu kan. Nah, lagi-lagi tapi kondisi hari ini memang sudah dapat bantuan dari provinsi, tetapi ya itu hanya sekedar dipinjamkan gitu kan PLTD-nya. Dan kalau dipinjamkan berarti kan kemungkinan nanti juga akan diambil kembali begitu kan. Tetapi juga ini lagi-lagi ya peran pemerintah Kabupaten Serang juga perlu dipertanyakan dan dipertanyakan begitu, memberikan sebuah solusi dan jawaban gitu. Itu untuk terkait soal kondisi listrik di Pulau Tunda. Kemudian tadi soal pengangguran gitu ya, ditanyakan sebuah solusi. Sebetulnya sangat simpel gitu ya. Kita lihat industri di Kabupaten Serang ini kan banyak begitu ya. Sekitar kurang lebih 600 industri yang ada di Kabupaten Serang. Kalau hari ini bicaranya kenapa masyarakat Kabupaten Serang banyak yang menganggur, maka menjadi menyumbang tertinggi pengangguran di Provinsi Banten. Sebetulnya tidak ada yang sulit, saya pikir lagi-lagi tadi tergantung bagaimana pemerintahnya mau bekerja atau tidak kan begitu. Kita lihat saja pendataan daripada karyawan-karyawati yang ada di perusahaan-perusahaan, kita lihat secara domisili dia apakah orang Kabupaten Serang atau bukan begitu kan. Kalau kebanyakan bukan warga Kabupaten Serang, berarti kan prioritasnya bukan untuk masyarakat Kabupaten Serang. Tinggal bagaimana diprioritaskan masyarakat Kabupaten Serang untuk bekerja. Secara otomatis pasti pengangguran di Kabupaten Serang akan berkurang begitu kan. Makanya tinggal bagaimana pemerintah ini mau bekerja atau tidak, mau menyelesaikan masalah persoalan pengangguran atau tidak, begitu kan. Karena sudah jelas ini kan masyarakat Kabupaten Serang industri banyak, kok masih banyak yang nganggur. Kita lihat pertanyaannya itu kenapa? Kita lihat saja datanya gitu kan. Di Disnaker terdata kok seluruh masyarakat Kabupaten Serang ketika mau bekerja harus membuat surat kuning terlebih dahulu. Berarti kan ada pendataan di situ. Kita lihat setiap perusahaan, apakah di perusahaan tersebut mayoritas orang Kabupaten Serang atau bukan begitu. Kalau bukan, ya tinggal bagaimana sikap pemerintah dengan tegas melakukan sebuah kebijakan, keputusan agar memprioritaskan seluruh masyarakat Kabupaten Serang bekerja di industri yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Untuk solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kalau bicara soal pengangguran, memang banyak hal solusi. Salah satunya adalah kita memperkuat UMKM yang ada di Kabupaten Serang. Hari ini Presiden kita Republik Indonesia menggembor-gemborkan persoalan memperkuat perekonomian dengan memperkuat UMKM begitu.
Artinya kalau bicara UMKM ini juga, ya pemerintah harus memberikan sebuah stimulus jenis bantuan yang bersumber untuk kepentingan masyarakat yang memiliki jenis usaha UMKM kan begitu. Jenis bantuan itu ya dipergunakan untuk bagaimana memberdayakan masyarakat kecil yang tidak memiliki pekerjaan, maka diberdayakan dengan cara memperkuat UMKM-nya. Nah, itu juga menjadi sebuah, saya pikir menjadi sebuah solusi untuk bagaimana meredam angka pengangguran di Kabupaten Serang. Itu pengangguran. Pertanyaan yang ketiga tadi bicara soal pencemaran gitu ya. Ini udah kayak avatar ini, udara, laut, dan darat begitu ya. Nah, tadi kalau laut mungkin sudah jelas bicara sebuah pencemaran lingkungan dari soal perlimbahan, bahkan memang sering terjadi sekali di Pulau Tunda juga terjadi pencemaran. Kemarin terakhir itu pencemaran hasil pada mungkin Kang Rido sebetulnya kalau soal lingkungan yang lebih paham karena fokus pada soal lingkungan begitu ya. Tapi paling tidak untuk menanggulangi persoalan-persoalan pencemaran udara dan sebagainya, saya pikir ini adalah tugas kita bersama tadi disampaikan oleh dari Fraksi Ciujung. Kita tidak berhenti untuk bagaimana memberikan sebuah solusi, artinya di dalam menangani segala bentuk pencemaran lingkungan ini pasti bersumber pada persoalan siapa yang mencemari daripada lingkungan tersebut gitu ya. Maka kalau bicara pencemaran lingkungan kita lihat dari mana sumbernya. Yang perlu kita berikan teguran adalah orang-orang serakah yang memberikan sebuah lagi-lagi penderitaan kepada masyarakatnya begitu. Maka contoh soal limbah pasti perusahaannya. Hari ini saya pikir perusahaan di Kabupaten Serang juga ini tidak ramah akan lingkungan begitu. Sudah jelas, sangat jelas, Ciujung dan sebagainya masih tetap terjadi. Artinya pemerintah juga dalam hal ini harus berikan sebuah teguran yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang membandel, membuang limbah sembarangan begitu kan, yang berdampak begitu. Penguasa dengan para investor ya, lagi-lagi tapi masyarakatnya tidak dipikiri begitu. Lagi-lagi kalau bicara sebuah solusi segala bentuk persoalan Kabupaten Serang, saya pikir peran ini memang bukan hanya tugas kita sebagai mahasiswa, tadi disampaikan Pak Ciujung, selaku masyarakat sipil pun ya kita harus bergandengan tangan untuk bagaimana memberikan sebuah solusi. Tetapi solusi ini lagi-lagi tidak mungkin kita juga yang mengerjakan gitu. Buat apa pemerintah yang diberikan kewenangan oleh kita sebagai rakyat, sebagai yang memiliki sebuah aktivitas yang kemudian segala kebijakan dilaksanakan oleh kita sebagai masyarakat, tinggal bagaimana para penguasa pemerintah di daerah ini untuk bagaimana selalu bisa mementingkan kepentingan masyarakat. Kita dari mahasiswa hanya sebagai penyambung, kalau dalam istilah Bung Karno, penyambung lidah rakyat gitu ya. Menyampaikan sebuah aspirasi, kita sampaikan begitu kepada para kepala daerah dan para pimpinan dewan, tetapi lagi-lagi kita tekankan kalau segala bentuk solusi, segala bentuk persoalan kita sampaikan kepada pemerintah, kalau tidak ada tindakan, ya maka salah satunya kita melakukan sebuah gerakan-gerakan yang memang ini tidak berhenti sampai pada penyampaian saja gitu. Harus ada tindakan-tindakan konkret, tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya soal kebijakan begitu. Karena sekecil apapun kebijakannya, ini akan berdampak dirasakan oleh masyarakat Kabupaten secara luas begitu. Mungkin itu Kang Rido, kepada para penanya, terima kasih. Pertanyaan sangat luar biasa. Kita berdiskusi malam ini untuk bagaimana berbicara soal Kabupaten Serang ke depan agar lebih baik. Karena bagaimanapun di usia yang kurang lebih 4 abad ini, di usia 494 bukan lagi usia yang sangat muda, bukan lagi usia yang tua, bahkan sudah sangat tua, sudah sangat matang. Maka segala macam bentuk kebijakan harus berarah kepada kepentingan rakyat. Begitu, Kang Rido. Terima kasih, Kang Rido. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Kang Rido dari Fraksi Ciujung dan juga Kang Busairi. Nah, mungkin jawaban-jawabnya sudah terjawab ya dari akang-akang yang menonton di channelnya Banpos TV. Terima kasih juga sudah menanyakan, bahwasanya saya ringkas dari jawaban dari para pemateri malam ini, bahwasanya peran kita sebagai mahasiswa yaitu sebagai agen of change atau agen of control bagi pemerintah. Jika terjadi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkup pemerintah, kita mengkaji dan memberi solusi kepada pemerintah. Namun peran kita
untuk pengerjaannya tidak dilaksanakan oleh atau tidak juga mesti dilaksanakan oleh mahasiswa itu sendiri. Cuman kita hanya memberikan solusi terhadap pemerintah dan memberikan kontrol kepada pemerintah, peran serta masyarakat Kabupaten Serang juga, serta dukungan dari pemerintah juga gitu, kepada kita selaku mahasiswa, bisa agar kedepannya Kabupaten Serang lebih baik itu bisa terjalin kerjasama yang lebih baik itu untuk kemajuan Kabupaten Serang sendiri. Itu Kang Ridho dari fraksi Ujung dan Kang Busairi ya. Mungkin yang namanya diskusi itu sangat panjang Kang ya, sudah tidak terasa sekarang udah memasuki sesi terakhir nih Kang. Mungkin saya minta closing statement dari Kang Ridho dari fraksi Ujung dan juga Kang Busairi dari PPH Mas gitu. Dan untuk yang pertama mungkin dari Kang Ridho dari fraksi Ujung closing statement dari diskusi kita hasil malam ini bagaimana? Silakan Kang Ridho. Kang, belum terdengar suaranya Kang Ridho. Enggak kedengaran suaranya, mohon maaf Kang. Oke. Yuk. Belum kedengaran Kang suaranya Kang. Mungkin headsetnya boleh dicopot dulu Kang. Nggak ada suaranya Kang Ridho. Oh, Bang. Oh. Error itu error. Kang Ridho udah bisa suaranya? Kang Busairi mungkin bisa waktunya untuk closing statement pada sesi diskusi kita malam ini. Oke, siap. Kata fraksi Ujung, error, kata hidup mahasiswa hidup. Ya, closing statement dari kami, dari Hamas, tentu lagi-lagi kalau bicara Kabupaten Serang ini kan masih banyak sekali terjadi persoalan kesenjangan yang sangat kompleks gitu. Dari sekian banyak permasalahan, saya pikir ini harus dijadikan sebuah pembelajaran dan pelajaran khususnya bikin sebuah pelajaran untuk bagaimana bisa mengevaluasi ke depan begitu. Karena ini juga momentum daripada pilkada, siapapun, saya secara normatif ini menyampaikan ya, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi Bupati dan Bupati Kabupaten Serang harus bisa memberikan sebuah solusi atas dasar permasalahan-permasalahan yang saat ini masih tetap terjadi begitu. Yang padahal sebetulnya persoalan ini persoalan klasik yang setiap tahun ini berulang begitu kan. Tetapi apakah hari ini tinggal bagaimana pemerintah Kabupaten Serang ke depan ini benar-benar mau bekerja begitu, bekerja untuk kepentingan rakyat begitu, bukan hanya kepentingan para petinggi, pengusaha, penguasa, para investor dan sebagainya. Saya sampaikan di usia yang ke-494 hari ini bukan usia yang dikatakan belia, muda, dewasa, bahkan sudah sangat tua begitu. Saya pikir perlu ada terobosan-terobosan baru yang
dilakukan oleh para pemimpin ke depan, memberikan sebuah solusi konkret atas dasar permasalahan yang ada di Kabupaten Serang dari sektor perekonomian, lingkungan, sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Saya pikir ini perlu diperhatikan secara menyeluruh agar terjadi pemerataan di seluruh Kabupaten Serang, khususnya di 29 kecamatan. Mungkin itu Kang Ridho closing statement dari saya, dari Bu Sairi, Ketua Umum PPH Mas. Mungkin karena kalau bicara closing statement sudah selesai begitu ya. Padahal kita masih sangat memberikan luang waktu untuk berdiskusi sebetulnya. Karena keterbatasan waktu, lagi-lagi mungkin kita nanti akan ngopi melalui kopi darat begitu. Teman-teman Praksi Cujung, kapan kita ngopi nih? Kita ngopi. Diagendakan Bang, siap. Oke, siap. Kita agendakan, kita ngopi bareng untuk bagaimana bicara tentang kondisi hari ini Kabupaten Serang atau wilayah daerah-daerah yang lain begitu. Mungkin itu saja. Pamit undur diri dari Himpunan Mahasiswa Serang. Akhir kata, hidup adalah pilihan, maju berjuang atau mundur tertindas. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari fraksi Cujung, closing statement bisa? Cukup, mungkin dicukupkan juga untuk fraksi Cujung. Terima kasih saya ucapkan kepada Kang Busairi dari pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Serang yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi secara daring atau secara gaib gitu. Dan juga kepada Kang Ridho Rivaldi selaku fraksi dari Ciujung itu yang sudah menyempatkan waktunya juga. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada media partner kita pada kesempatan diskusi hari ini, pada pihak Banten Post TV yang sudah memfasilitasi kami dalam live streaming di salurannya. Itu saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Dan juga jangan lupa teman-teman penonton setia Serang Baru Channel, nantikan diskusi-diskusi yang menarik yang lainnya dengan pemateri-pemateri yang lebih kece, yang lebih greget lagi gitu, yang lebih menarik lagi gitu. Dan saya juga tunggu kehadiran dari teman-teman mahasiswa dari pimpinan organisasi himpunan mahasiswa yang ada di Kabupaten Serang, Kota Serang ataupun Provinsi Banten untuk bisa bersedia hadir di Serang Baru Channel ini. Kita diskusi bareng di sini, kita bedah permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Serang, Kota Serang maupun di Provinsi Banten ini ataupun di Nusantara ini. Akhirul kalam dari saya selaku host mengucapkan ribuan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat atau perbuatan yang tidak mengenakan bagi semua para penonton di Banten Post TV atau di Serang Baru Channel ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup